Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana warzuqnal 'amala bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Begitu juga dengan nikmat hidayah sehingga Allah menggerakkan hati kita, Allah memberikan keluangan waktu sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang penuh berkah ini, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Sebagaimana yang pernah kami paparkan bahwa sesungguhnya majelis yang dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran, yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat sebagai majelisul iman. Ya, artinya majelis yang bisa menambah keimanan seorang muslim. Makanya para sahabat Nabi ketika mengajak sahabat yang lain atau kaum muslimin, ya, ketika diundang untuk bermajelis dengan Rasulullah, ya, menghadiri kajian, mereka mengatakan hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Karena di dalam majelis, ya, seseorang duduk mendengarkan ayat Allah, kemudian mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW dibacakan, ya, hakikatnya dia sedang melakukan pendekatan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan ini adalah salah satu kebutuhan yang paling vital yang dibutuhkan oleh seorang hamba Allah, ya, yang dibutuhkan oleh hamba Allah, yang kelak kebutuhan ini, ya, akan memberatkan timbangannya di akhirat. Artinya kebutuhan ini, ya, kebutuhan yang paling menguntungkan dirinya ketika di akhirat, ya. Oleh karenanya menghadiri majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya hadis Nabi atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali keutamaan, ya. Di antaranya kita mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita didoakan oleh para malaikat, kita dikelilingi oleh para malaikat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk bisa mengambil apa yang bermanfaat dan yang lebih menguntungkan kepada diri kita untuk akhirat. Jadi kita ketika di dunia ini tidak hanya mengambil untung, ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan kita yang ada di dunia ini, ya, karena yang kita ketahui bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara, ya, perjalanan kita ini hanyalah sementara menuju alam akhirat yang sifatnya kekal abadi. Maka sesungguhnya kita di dunia ini mempersiapkan apa yang kelak, ya, yang menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, ya, karena tiada rasa syukur yang paling tinggi, nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah, dan itu adalah nikmat yang diingat oleh penduduk surga, ya. Jadi ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga, ya, mereka melupakan nikmat harta, mereka melupakan nikmat jabatan, ya, mereka melupakan nikmat pakaian, nikmat kemewahan dan yang lain-lain. Cuma satu yang mereka ingat, ya, apa? Yang mereka ingat hanyalah nikmat hidayah. Sehingga penduduk surga ketika pertama kali masuk ke dalam surga, mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami petunjuk lihada, sehingga kami bisa masuk ke dalam surga. Sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya, hidayah tidak Allah berikan kepada, ya, orang-orang yang memang dia tidak kehendaki.
Oleh karenanya kenapa Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW meninggal dengan menganut paham moyangnya Abdul Muthalib yang meninggal menganut ajaran paganisme, menyembah berhala. Kemudian ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW bersedih. Rasulullah bersedih, ya. Kemudian kenapa dia bersedih? Karena Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada Abu Thalib, yang orang-orang yang ia cintai. Abu Thalib adalah salah seorang paman Rasulullah, ya, yang membela dakwahnya, ya, sehingga ketika Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, maka dengan peristiwa ini Allah turunkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Maksudnya di sini adalah Abu Thalib. Akan tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang ia kehendaki. Maka di antara sebab-sebab orang bisa mendapatkan hidayah adalah dia dengan mendekat kepada syariat Allah, peduli kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan di dalam dirinya untuk mengetahui, karena ilmu agama itu luas. Tidaklah kita menjalankan agama ini di dunia ini, melainkan agama yang kita jalankan, ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan. Ada orang kebanyakan melakukan amalan lalu kita ikut-ikutan gitu. Kalau sahih amalannya sesuai dengan dalil yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad dan dicontohkan oleh umat terbaik setelah Rasulullah, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in, dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ya, maka kita ikut. Maka kita menjalankan ibadah yaitu dengan dalil, ya, sekali lagi dengan dalil, dan itu dalil bisa ditangkap oleh orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yakni hidayah taufik wal amal. Ya, bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan. Ya. Kemudian yang kedua ada hidayah taufik, dan ini adalah hidayah yang tertinggi. Hidayah semangat untuk mengikuti kebenaran. Ya, bisa jadi ada orang berikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah penjelasan, akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya, maka di antara salah satu sebabnya adalah kita mendekat kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Kalaupun kita tidak sempat ke masjid, maka kita sholat di rumah. Ya, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa sholat ini adalah sebuah kewajiban. Dan kalau kita mau menginginkan sesuatu yang lebih, maka jalankan yang sunnah-sunnah, maka jalankan aturan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi di antara salah satu tujuan Allah ciptakan manusia di muka bumi, ya, dalam rangka untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Ya, kita boleh saja sibuk dalam urusan dunia, itu tidak masalah. Karena setiap manusia itu pasti berada di dalam kesibukan. Tidak ada manusia yang tidak sibuk. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar lelah menuju Rabbmu. Ya, sampai kalian ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan lelah bahwa setiap manusia itu memiliki kesibukan. Ya, memiliki kesibukan. Tidak ada manusia yang tidak punya kesibukan. Akan tetapi yang pertanyaannya di sini adalah apakah kesibukannya ini diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat di akhiratnya? Apakah kesibukannya ini diarahkan kepada sesuatu yang hanya memenuhi kebutuhan di dunianya saja? Oleh karena kita memanfaatkan, ya, kehidupan dunia ini, ya, meski kita dalam sibuk, ya, kita luangkan waktu kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala sejenak, menambah keimanan kita. Setiap mukmin, mukminah, atau setiap muslim atau muslimah itu menginginkan dia menjadi orang-orang saleh. Orang-orang saleh artinya adalah orang-orang yang mengamalkan sebuah kebaikan, orang-orang yang mengamalkan perintah Allah baik yang wajib maupun berupa yang sunnah. Ya, itu adalah orang-orang yang saleh.
Ya, mereka yang perempuan juga bisa menjadi orang-orang yang salehah, yang menjaga dirinya, yang menutup auratnya, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Begitu pula ketika kita berada di tempat kerja bagi yang laki-laki, ya kita menjaga ketakwaan kita, kemudian kita takut kepada Allah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Demikian. Jadi ketika motivasi awal itu kata para ulama, bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Seperti bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita bisa melaksanakan salat duha, bagaimana kita mau menjalankan salat ibadah 5 waktu di masjid. Dan ini adalah amalan-amalan kebaikan, amalan yang bisa menambah keimanan kita, amalan yang membuat kita peduli terhadap syariat. Kata para ulama, bagaimana ya kita bisa termotivasi? Apa motivasi awalnya sehingga kita melakukan kebaikan? Yang pertama kata para ulama adalah kita lihat keutamaan dari amalan tersebut. Kita lihat nilai dari keutamaan dari amalan tersebut. Maka jika seseorang mengetahui fadilah dan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka dia akan istiqomah karena dia tahu keutamaannya, karena dia tahu fadilahnya. Jika seseorang mengetahui pahala dan ganjaran bagi orang yang menjalankan sholat 5 waktu, ya maka dia akan terus melakukan itu karena dia tahu nilainya, ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, bagaimana seseorang bisa termotivasi untuk tidak melakukan perbuatan jahat, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, berzina, minum khamar, atau perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Yang pertama adalah motivasinya, dia harus mengetahui. Dia harus mengetahui apa dampak buruk dan efek samping dari perbuatan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya baik di dunia maupun di akhirat. Maka inilah salah satu di antara motivasi yang disebutkan oleh para ulama, sehingga seseorang bisa meninggalkan amalan-amalan yang buruk karena dia mengetahui ancamannya. Nah, begitu pula dengan amalan-amalan yang sunnah, ya amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang salat sunnah harian. Ya, ada di situ salat sunnah rawatib ba'diyah maupun qabliyah, kemudian ada salat duha, kemudian ada salat syuruk, kemudian begitu juga pada saat malam ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan qiyamul lail. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kewajiban, anjuran, atau Nabi Muhammad SAW melazimkan perbuatannya layak untuk ditiru masyarakat kecuali amalan tersebut memiliki keutamaan. Amalan tersebut memiliki keutamaan. Di antara salah satu keutamaan seseorang melaksanakan qiyamul lail, ya, melaksanakan salat malam, ya, kata para ulama yang pertama itu merupakan tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang ketika bersyukur kepada Allah, maka dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambah, kata Allah. Dan jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka aku akan memberikan kepadamu azab yang pedih. Jadi orang melaksanakan qiyamul lail, salat di tengah malam, ini adalah salah satu bentuk syukur, ya. Allah memberikan kita mata untuk bisa melihat, Allah memberikan kepada kita kedua tangan untuk bisa bekerja, kedua kaki bisa jalan, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan, maka kita bersyukur dengan melaksanakan salat tahajud. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan salat tahajud, lama sekali beliau melaksanakan salat tahajud, sehingga ya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika Rasulullah melaksanakan salat tahajud itu lama sekali, sehingga disebutkan dalam riwayat itu kaki Rasulullah itu bengkak. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tumitnya itu pecah-pecah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu khawatir dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat semacam ini? Ya, selama ini bukankah engkau sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukankah engkau sudah
ditempatkan posisinya di surganya Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus sholat sepanjang malam? Kenapa harus sholat seperti ini sampai kaki engkau bengkak? Apa kata Rasulullah SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin melaksanakan sholat tahajud ini, bukankah aku boleh ya sebagai seorang hamba ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara orang melaksanakan qiyamul lail karena dia bersyukur gitu. Jadi qiyamul lail ya, salat tahajud yang dilakukan setelah tidur, dilakukan ini lazim ya. Jadi ketika ada orang yang bisa dalam pola kehidupannya dia rutin melaksanakan salat tahajud mesti 2 rakaat, meskipun 2 rakaat ya, maka ini adalah satu keistiqomahan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya cuma 2 rakaat ya, seperti itu. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya, dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali keutamaan melaksanakan salat qiyamul lail ya, sehingga Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita satu contoh ya, satu motivasi buat kita umatnya agar kita bisa meneladani beliau. Karena sholat tahajud ini meskipun sunnah muakkad, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya ya. Dalam kehidupannya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat malam Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat witir ya, sholat witir ya. Ketika beliau bersafar, maka beliau tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, kecuali 2, yakni sholat sunnah fajar dan sholat witir, yang nanti kita akan jelaskan terkait masalah hukum witir itu sendiri. Ya. Kemudian salah satu di antara keutamaan melaksanakan sholat tahajud adalah kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat yang terpuji. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-76 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatahajjat bihi nafilatal lak." Maka laksanakanlah salat tahajud sebagai bentuk tambahan bagimu. Fa'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bisa jadi dengan salat tahajud itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu dan akan memberikan satu tempat yang terpuji kepadamu. Oleh karenanya sering kita sebutkan bahwa di dalam kitab Bulughul Maram ya, itu di bab pertama, bab salat sunnah ya, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menawarkan, "Sal, mintalah kepadaku." Maka sahabat ini mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Maka aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Maka Rasulullah mengatakan ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "A'inni ala dzikrika bikasratis sujud." Yani tolong aku, bantu aku agar aku bisa menolongmu kelak dengan memperbanyak sujud. Yang ini adalah melaksanakan sholat sunnah. Jadi kita jangan sampai mengatakan bahwasannya di akhir zaman, nanti ketika di akhirat, maka seluruh umat Islam akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya. Ya, maka yang paling pertama adalah usaha dari kita. Ya, dari setiap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dari setiap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita harus meyakini dari setiap kewajiban itu ada kekurangan. Ya, maka kata Allah, dari amalan-amalan yang sunnah inilah yang Allah akan hisab nanti kelak di akhirat. Ketika di hari kiamat Allah melihat amalan wajibnya kurang, salat fardunya kurang, khusyuknya kurang, wudhunya mungkin kurang, kemudian gerakannya kurang dan yang lain-lainnya kurang, maka Allah menyuruh para malaikat untuk mengambil yang amalan-amalan sunnahnya, dan itu berlaku untuk semua ibadah. Salat wajib diambil salat sunnahnya, ya, kemudian haji diambil dengan umrohnya, ya, kemudian zakat kurang, ada yang kurang, kemudian dilihat dari sedekahnya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat seseorang menjadi sesuatu yang terpuji, dan meletakkan seorang hamba ke tempat yang terpuji. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa sholat tahajud ini adalah sholat yang qiyamul lail ini adalah sholat yang dianjurkan setelah sholat wajib. Ya, jadi kalaulah seandainya Rasulullah pernah meninggalkan sholat tahajud sekali, kenapa ditinggalkan sekali itu? Kalau nggak salah itu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa kalau Rasulullah tidak meninggalkan dalam kehidupannya, maka ini menjadi sesuatu yang wajib? Maka Rasulullah SAW, para ulama mengatakan ketika Isra dan Mi'raj maka Rasulullah tidak bertahajud. Ya, sehingga di sini para ulama mengatakan sholat tahajud ini hukumnya sunnah. Ya, karena walaupun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya
pernah meninggalkan hanya sekali dan ini menjadikan hukumnya sunnah. Akan tetapi tahajud memiliki banyak keutamaan. Ya, kata Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, ya, yang banyak fadilahnya, menghapuskan dosa setahun ke belakang ataupun ke depannya. Kemudian kata Rasulullah, "Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Ya, salat yang paling afdal, yang paling utama adalah setelah salat fardhah adalah salatul lail. Maka Rasulullah pernah suatu hari dikisahkan beliau telat untuk bangun malam, tiba-tiba sudah pagi. Ya, beliau melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah, kemudian beliau berangkat ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah itu di waktu duha, beliau menjalankan dan melaksanakan sholat lail. Ya, sampai sedemikian rupanya pentingnya melaksanakan sholat tahajud. Karena di antara ciri orang-orang yang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mau bangun tengah malam, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salah kaprah, kadang ada orang yang baru terlilit hutang. Dia punya masalah, dia difitnah oleh orang-orang, disebarkan, dicari-cari kesalahannya dan yang lain-lain. Kemudian dia mendekat kepada Allah dengan berdoa di tengah malam, dia melaksanakan sholat tahajud. Nah, salah kalau kita melakukan hal ini, meskipun secara umum tidak salah. Jadi ketika ada orang ditimpa musibah, maka dia datang kepada Allah, meminta solusi dari Allah ketika dia sholat tahajud di tengah malam. Ya, tapi hukum asalnya melaksanakan sholat tahajud bukan karena tempat pelarian. Ya, bukan tempat pelarian, akan tetapi ini adalah rutinitas tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah melaksanakan salat tahajud, ya, tengah malam yang beliau ketinggalan dilaksanakan ketika waktu duha, ya, yang biasanya beliau salat 8 rakaat kemudian dia tambah menjadi 12 rakaat karena beliau ketinggalan melaksanakan salat tahajud. Kemudian di antara salah satu orang yang dimuliakan disebutkan oleh para ulama, wa'lam anna syarfal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Maka kita menangis di hadapan Allah, ada orang yang memfitnah, ada orang yang sengaja mencari kesalahan, ada orang yang istilahnya membesar-besarkan masalah yang sudah kita terlilit hutang, kita punya masalah rumah tangga, kita punya masalah sama orang gitu. Kemudian di tengah keheningan malam kita meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah hal demikian, akan tetapi yang kita ketahui sebelum kita tertimpa masalah, maka kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan ini kita hanya menjalankan saja. Apa yang terjadi pada diri kita itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, awal-awal hijrah dari kota Makkah bersama para sahabat ke kota Madinah, sampai di kota Madinah bertemu dengan kaum muhajirin. Ya, di sini Rasulullah kemudian menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, kaum penduduk pertama yang menempati kota Madinah. Yang pertama kali Rasulullah ucapkan ketika sampai di kota Madinah adalah satu kalimat, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, antara kaum muhajirin dan ansor. Ini sabda beliau ketika pertama kali nyampe di kota Madinah. Apa kata Rasulullah? Afsus salam. Ya, artinya tebarkanlah salam. Di seorang mukmin itu kalau bertemu assalamualaikum, 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 ya, mengucapkan salam bertemu di jalan dan yang lain-lain. Ya. Kemudian afsus salam wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa makan, maka berilah makanan. Wasilul arham, dan jalinlah silaturrahim, ya, kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya, orang-orang mukmin itu bersaudara, orang-orang mukmin itu ada ukhuwah, ya, ikatan keimanan mereka sesama muslim, ya, meski tidak kerabat satu ayah satu ibu, ya, bukan keponakan dan yang lain-lain, tapi yang paling mulia dari itu adalah ukhuwah antara satu dengan yang lainnya. Maka masjid adalah salah satu di antara tempat yang menjadikan Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Coba kita lihat ketika Rasulullah pertama kali hijrah, ya, ke kota Madinah. Apakah Rasulullah bangun rumah dulu untuk tempat tinggal apa yang akan beliau tempati? Kemudian apakah Rasulullah membangun pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan perutnya? Ya, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Ya, karena di masjid tempat orang belajar,
Ya gitu. Ya dulu di masjid itu tempat belajar, tempat sholat, tempat ibadah, semua amalan-amalan yang sifatnya adalah untuk mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara salah satu bentuk keutamaan melaksanakan qiyamul lail. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, makna qiyamul lail itu sendiri apa sih? Ya, qiyamul lail, qiyam itu dari kalimat qama yaqumu, artinya berdiri. Al-lail artinya malam. Ya, maka dalam Al-Qur'an ada surat Al-Lail, surat malam. Ya, artinya qiyamul lail, kita mendirikan malam. Ya. Pada malam-malam kita menjalankan serangkaian ibadah salat, ya, salat sunnah, ya, seperti mungkin kalau di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih, ya, dilakukan setelah tidur disebut namanya salat tahajud, atau kita kalau menjalankan salat taubat di tengah malam itu salat taubat. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sir, ya, membaca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah dan tilawatul Quran. Ini serangkaian ibadah sunnah ini. Ya, ini yang dimaksud dengan qiyamul lail. Kita mendirikan malam-malam itu, melaksanakan rangkaian ibadah di tengah malam, ya, melaksanakan rangkaian ibadah di tengah malam. Kapan waktunya itu? Ya, waktunya di situ adalah antara habis sholat isya sampai menjelang terbitnya fajar. Jadi di tengah malam disebutkan qiyamul lail karena memang dilakukan pada tengah malam. Ya, jadi orang belum bisa melaksanakan sholat tahajud ini kalau dia belum memiliki keinginan untuk peduli dengan amalan tambahan itu. Sama dengan orang yang tidak terbiasa melaksanakan sholat ke masjid. Ya, kenapa dia nggak mau melaksanakan sholat ke masjid? Karena mungkin dia belum baca dan belum termotivasi untuk melihat keutamaan. Ya, hatinya belum terpanggil. Ya, di antara salah satu asbab seseorang bisa mendapatkan hidayah, menerima kebenaran dari Rasulullah, mengikuti amalan yang sunnah yang lainnya, maka berawal dari masjid. Ya, mendatangi masjid, ke rumah Allah, meski hanya melaksanakan sholat wajib di masjid, maka nanti akan datang Allah datangkan asbab-asbab hidayah yang lainnya. Ya, begitu juga dengan sholat tahajud. Ya, mungkin diantara kita, ya termasuk saya sendiri juga gitu kan, melaksanakan sholat tahajud ya mungkin seminggu bisa 3 atau 4 kali gitu, nggak setiap malam, ya, nggak setiap malam gitu. Karena kita sama-sama mengetahui ini salah satu, kalau memang pola kehidupan seseorang, ya, pola kehidupan seseorang sudah terbiasa dengan hal ini, ketika dia meninggalkan sekali saja maka akan gelisah, ya, akan gelisah. Ya, jadi di tengah keheningan malam atau ketika melaksanakan sholat jamaah sekali aja dia nggak ke masjid, ini sholat jamaah sekali aja dia nggak ke masjid, dia akan gelisah. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ya, orang yang meninggalkan sholat, nggak di rumah, nggak di masjid, nggak sholat dia. Kalau nggak diingatkan, nggak sholat dia. Nah, maka ketika orang seperti ini, ya, ini mungkin bisa jadi termasuk bagian dari firman Allah yang tidak peduli terhadap syariat, maka Allah jadikan orang ini lupa terhadap diri dia sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak memberikan kepada kita satu hukuman yang mana hukuman tersebut, ya, kita tidak mau memberikan manfaat kepada akhirat kita, sehingga kita lebih fokus kepada melaksanakan kewajiban dan kebutuhan yang ada di dunia kita. Ya, jadi qiyamul lail itu dilaksanakan ba'da isya sampai terbitnya fajar. Dan qiyamul lail ini maknanya secara umum, ya, meliputi tahajud, tarawih, ya, salat taubat, tilawatul Quran, berzikir di malam hari. Nah, kemudian salat malam, qiyamul lail, kita lebih fokus kepada masalah salat malam. Ya. Salat yang dikerjakan pada malam hari. Nah, ini meliputi, ya, salat witir. Maka para ulama mengatakan salat witir ini, ya, salat witir ini adalah bagian dari salat malam. Ya, tapi jangan dikatakan sama antara tahajud dengan tarawih atau qiyamul lail yang lain sebelum tidur dilakukan kemudian disamakan dengan salat witir. Tidak. Secara aplikasinya, artinya prakteknya berbeda. Ya, meskipun witir disebutkan oleh para ulama salat malam, dan salat witir yang paling afdal dalam kehidupan Rasulullah, tidak pernah meninggalkan salat witir. Oleh karenanya para ulama mengatakan witir ini menjadi kewajiban. Imam Abu Hanifah mengatakan witir ini adalah satu kewajiban. Ya, sehingga ketika orang tidak melaksanakan salat witir maka diragukan. Maka diragukan kesaksiannya, diragukan pembicaraannya, hadisnya dan yang lain-lain. Akan tetapi para ulama di sini bersepakat, ya, bahwa witir hukumnya sunnah muakkad, tidak sampai ke dalam atau tidak sampai ke tahap taraf wajib seperti itu. Ya, jadi ada sholat malam, ada sholat
witir. Di antara salah satu dalil, ya, ini adalah satu sunnah ucapan maupun perbuatan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam kitab ini bahwa perbedaan antara salat malam dan salat witir dalam ucapan maupun perbuatan membedakan antara salat malam dan witir. Apa yang membedakan? Rasulullah bersabda, "Salatul lail mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ketika kalian khawatir tiba-tiba udah azan subuh, maka kalian salat 1 rakaat, kalian tutup salat sunnah tadi. Jadi secara definisi, secara bahasa, al-witru atau al-watru itu maknanya adalah al-fardu man lam yatashaffa minal adad. Yani sesuatu yang ganjil yang dia tidak digenapi sehingga dia menjadi genap. Secara istilah, witir ini adalah salah satu salat witir adalah salat yang dikerjakan antara salat Isya dan terbitnya fajar yang menjadi penutup bagi salat malam. Ya. Jadi salat witir adalah bagian dari salat malam. Prakteknya berbeda dengan salat malam. Ya, jadi salat malam adalah salat yang dilaksanakan di malam hari ba'da Isya sampai terbitnya fajar. Kemudian salat witir adalah salah satu salat, ya, yang menjadi penutup, ya, bagi salat sunnah, ya, dari dari habis Isya sampai terbitnya fajar. Nah, di sini kita sebutkan, ya, bahwa hukum melaksanakan salat lail atau salat malam hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian hukum melaksanakan salat witir ada khilaf di antara para ulama. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa salat witir ini hukumnya ulama mengatakan, sebagian mengatakan wajib, ya, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang benar dan pendapat yang dipilih adalah salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai ke dalam tahap wajib. Lalu bagaimana, apa yang menjadi perbedaan antara salat witir dengan salat malam? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Sedangkan salat witir itu ganjil, ya, salat witir itu ganjil. Dan salat malam itu tidak memiliki keterbatasan dalam melaksanaannya. Ya, paling sedikit 2 rakaat. Akan tapi paling banyak tidak memiliki batasan, mau 30 rakaat. Maka ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya, ketika ada orang salat tarawih ini kan bagian dari qiyamul lail. Hanya saja salat tarawih ini dilakukan di bulan Ramadan dan dia bagian dari qiyamul lail. Maka mau melaksanakan 11 rakaat, 22 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, 60 rakaat, kalau mampu, ya, tidak masalah. Maka tidak masalah dengan jumlah rakaat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membatasi untuk pelaksanaan jumlah rakaat di dalam salat qiyamul lail. Dan tarawih adalah bagian dari qiyamul lail karena dia dilakukan di bulan Ramadan habis Isya, masuk dalam definisi ini. Ya. Kemudian yang jadi permasalahan adalah apakah kita melaksanakan salat qiyamul lail? Karena kan ada nih di masyarakat biasanya mereka memilih lebih banyak untuk melaksanakan qiyamul lail, tarawihnya gitu. Memilih 23 rakaat, 20 rakaat, kemudian 3 rakaatnya witir, ya. 3 rakaatnya witir. Kemudian dengan pelaksanaan sholat yang subhanallah tidak terdapat tumakninah di dalamnya gitu, cepat gitu. Artinya bacaannya mungkin tidak diperhatikan kaidah tajwidnya, rukunya juga tidak diperhatikan. Ya, orang seperti ini di zaman Rasulullah sudah disuruh oleh Rasulullah untuk mengulangi sholatnya. Karena dia tidak ada tumakninah di dalamnya. Maka mungkin sebagian orang di masjid-masjid memilih pendapat sholat itu 8 rakaat saja. Akan tetapi santai, ada tumakninah dan jamaah kita khusyuk berada di dalamnya. Ya, sehingga kalau misalnya cepat, ya tidak masalah kita mau sampai 60 rakaat kalau kita mampu, tapi dengan ketentuan kaidah bahwa sholat itu diantara salah satu rukunnya adalah tumakninah. Santai, ya tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh kita terlalu terburu-buru sehingga menghilangkan kekhusyukan kita di dalam sholat. Ya, jadi perbedaan pertama bahwa sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, gitu. Bagaimana Ustaz kalau melaksanakan sholat tarawih atau melaksanakan sholat tahajud, ya melaksanakan qiyamul lail lah, itu 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, yusolli arba'an.
yusalli arba'an fala tas'al min husnihinna wala tulihinna. Ya, Rasulullah salat malam itu 4 rakaat, 4 rakaat. Maka jangan engkau bertanya bagaimana kebaikannya, bagaimana panjangnya Rasulullah. Maka Rasulullah salat 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, bagaimana ini ada kontradiksi antara hadis yang disampaikan. Maka untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan salat lail, qiyamul lail, maka kita laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, ya. Salatul lail matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka di antara salah satu kenapa disebut tarawih itu tarihah. Tarawih itu jamak dari tarihah. Apa arti tarawih? Tarawih itu artinya istirahat. Tarawih itu maknanya istirahat. Kenapa istirahat? Ya, karena para sahabat dulu kebiasaannya ketika sholat tarawih telah melaksanakan 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, setelah 4 rakaat mereka istirahat baca Quran, ya, 1 menit, 2-3 menit. Kemudian nanti setelah itu nanti tergantung imam. Kalau imam sudah berdiri, sudah mulai, maka melaksanakan sholat lagi. Itu dimaksud dengan tarawih itunya setiap 4 rakaat. Artinya bukan kita melaksanakan 4 rakaat sekaligus, enggak. 2 rakaat, 2 rakaat, dan 4 rakaat istirahat sebentar. Maka lanjut lagi 2 rakaat, 2 rakaat seperti itu. Ya, jadi itu tata cara pelaksanaan sholat qiyamul lail. Ya. Kemudian sholat malam witir. Nah, ini berbeda tata cara pelaksanaannya. Ini lebih kepada ganjil. Ya, sesuatu yang ganjil. Witir itu artinya ganjil. Ya, dia bukan genap. Dilaksanakan Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan melaksanakan witir 1 rakaat. Ya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, fa idza khasya alaikum subha fasallu raf'atan wahidan tutiru ma qad shalla. Ketika engkau khawatir subuh sudah masuk, maka kalian laksanakan salat witir 1 rakaat. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis melaksanakan salat witir itu sebanyak 3 rakaat. Tata cara witir 3 rakaat ada 2 tata cara. Yang pertama 3 rakaat sekaligus. Ini tata cara yang pertama, witir 3 rakaat. Kemudian yang kedua, tata cara yang kedua, salat 2 rakaat, ya, kemudian salam, kemudian berdiri lagi, salam. Nah, 2, 1. Biasa kita pernah melaksanakan salat witir 3 rakaat, 2, 1 atau 3 sekaligus. Yang dilarang itu adalah salat witir 3 rakaat ini menyerupai maghrib. Ya, menyerupai salat maghrib, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian cara yang ketiga adalah melaksanakan salat witir sebanyak 5 rakaat. Dan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat witir 5 rakaat sekaligus. Ya, jadi 1 salam 5 rakaat. Nah, itu dia ilmunya. Kemudian yang kedua 7 rakaat. Bagaimana pelaksanaan 7 rakaat ini? Pelaksanaan 7 rakaat, di rakaat ke-6 tasyahud awal, berdiri untuk rakaat ke-7 kemudian salam. Begitu pula Rasulullah pernah melaksanakan salat witir 9 rakaat. Bagaimana tata caranya? Di rakaat ke-8 tasyahud awal, kemudian nanti berdiri, ya. Kemudian setelah itu di rakaat ke-9 kemudian dia salam. Nah, inilah diantara salah satu dan ini semua masing-masing pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Intinya salat witir lebih mulia daripada salat tahajud. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir dalam semasa hidupnya. Ya, tidak pernah meninggalkan witir semasa hidupnya. Sehingga para ulama, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan, mereka berkesimpulan witir ini wajib. Tapi yang paling benar adalah witir ini yang rajih, pendapat yang rajih adalah witir sunnah muakkad. Sunnah yang kemudian ditekankan, ya. Sunnah yang kemudian ditekankan. Kemudian ada beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan salat. Ya, jadi kita mengetahui bahwa salat malam, ya, itu adalah sebuah nama yang umum. Ya, kalau dilakukan di bulan Ramadan disebut salat tarawih. Dilakukan di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih. Kalau dilakukan setelah tidur itu disebut dengan tahajud. Gitu dia. Ya, jadi tahajud, tarawih, taubat itu semuanya salat malam. Ya, jadi kalau dilakukan ba'da isya di bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih. Adapun dilakukan setelah kita tidur itu disebut dengan tahajud. Ya, akan tetapi kita harus mengingat bahwa sesungguhnya salat malam itu tidak disyaratkan untuk tidur terlebih dahulu. Ya, salat malam itu tidak harus disyaratkan tidur terlebih dahulu. Habis isya kita mau salat, ya seperti kita melaksanakan salat tarawih atau taruhlah di luar bulan Ramadan. Ya, tidak melaksanakan tidak harus disyaratkan tidur dulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis,
dan beliau membolehkan melaksanakan sholat witir langsung. Habis isya nih langsung witir, nggak usah sholat malam, gitu. Karena witir ini artinya penutup dari sholat di malam hari, ya, penutup dari sholat di malam hari. Oleh karenanya witir ini jangan kita pahami, oh kita witir ini karena kita udah sholat tahajud. Witir ini kita sholat tarawih nih. Witir ini ketika kita sudah sholat malam. Oh tidak, ya. Witir ini bisa kita lakukan kapan saja. Kalau kita tiba-tiba kita berprasangka, oh nanti malam ini kemungkinan saya tidak bangun ini, ya mungkin kita melaksanakan sholat witir, ya kita sholat, kita tutup witir dengan 1 rakaat atau 3 rakaat seperti itu, ya. Jadi witir ini adalah bagian dari sholat malam, dan jangan kita pahami bahwa melaksanakan witir ini penutup dari sholat malam, ya, penutup dari sholat. Tidak, witir ini bahkan diwajibkan oleh Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya, dan beliau pernah, ya, melaksanakan sholat witir, ya, maka ini suatu kewajiban, ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Disebutkan jika khawatir, ya, tidak bisa bangun malam, makanya afdalnya kita witir dulu sebelum tidur sehingga kita aman, ya, kita nggak bangun sholat malam, maka kita witir dulu sebelum tidur. Jika kita yakin kita bisa bangun, ya, maka witir itu diakhirkan setelah kita melaksanakan sholat sunnah, sholat qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, ya, jika ternyata ingin melaksanakan sholat malam, jadi ada para sahabat dia melaksanakan sholat qiyamul lail berjamaah, ya, dengan beberapa sahabat yang lain. Kemudian tiba-tiba dia balik ke kampung dia, balik ke tempat pemukimannya, ternyata dia sholat mengimami masyarakat di tempat, sementara dia sudah melaksanakan sholat qiyamul lail dan dia sudah tutup dengan witir. Maka di tempat tersebut dia melaksanakan sholat qiyamul lail lagi, ya, akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat witir. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, witir itu dalam satu malam cuma sekali, ya, nggak boleh 2. Itu artinya sekali di sini ya udah dilaksanakan, mau 1 rakaat, 3 rakaat, kita sudah witir di sini, kemudian di tempat lain witir lagi, gitu. Enggak. Witir itu cukup sebagai penutup dan dia sifatnya sekali, tidak boleh 2 kali. Oleh karenanya witir disebutkan sholat ini sekali dalam satu malam, ya. Dan jumlahnya kita sudah sebutkan yang dipraktekkan oleh Rasulullah 1, 3, 5, 7, 9. Intinya adalah sesuatu yang ganjil, ya. Kemudian sholat qiyamul lail itu masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu keistiqomahan, yang memberikan kepada kita hidayah, mengetuk pintu hati kita, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara salah satu orang-orang yang soleh, orang-orang zaman dahulu, mereka selalu melaksanakan sholat qiyamul lail, ya, meski mungkin ya bisa dalam sepekan sekali, gitu, walaupun terasa berat, gitu, ya, walaupun terasa berat, kita coba bermunajat kepada Allah di tengah heningnya malam, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari masalah, dari cobaan, dari fitnah, dari masalah hutang dan yang lain-lain seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu keniscayaan bisa melaksanakan wajib, dan alhamdulillah jika Allah berikan kepada kita keniscayaan juga bisa melaksanakan ibadah yang sunnah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.